Halo semuanya, welcome back to channel Josu. How are you doing? Saya harap you are doing well and at your best to learn new things. Perkenalkan, ini Andi. Andi adalah teman saya di SMP Impian. Dia adalah siswa yang pintar di semua mata pelajaran. Dia bahkan yang terbaik dalam hal matematika. Banyak sekali teman-teman yang menyukainya. Dia baik sekali kepada semua orang. Saat ada dari kami yang kesulitan, dia dengan senang hati membantukan. Dia memiliki wajah yang tampan dan rambut yang lurus. Dia juga memiliki kulit yang cerah dan badan yang tinggi. Bagi saya, dia adalah teman yang terbaik. Apakah kalian tahu bahwa teks yang barusan saya deskripsikan kepada kalian tentang Andi adalah deskripsi teks? Ya, deskripsi teks, atau dalam bahasa Inggrisnya descriptive text. Materi ini dipelajari di level SMP dan SMA loh. So, apa sih yang akan kita pelajari tentang descriptive text ini? Let's start with the definitions of report text. Mari kita mulai dengan definisi dari report text itu sendiri. It is a text which says about the descriptions of certain thing, person, place, or animal. Ini adalah teks yang mengatakan tentang deskripsi dari hal, orang, tempat, atau hewan tertentu. Certain, tertentu, yang berarti juga spesifik ya. So it tells you the appearance, the taste, the habits, the behavior, the personality, and many more. Jadi teks ini akan menceritakan kepada kamu appearance, penampilan. Di sini yang dimaksud adalah penampilan tubuh, badan. Kemudian the taste, rasanya, habits, kebiasaannya, behavior, tingkah laku, personality, karakter, ya, karakter personal, dan banyak lagi yang lainnya. So what about the purpose? Apa sih tujuannya? To describe a particular person, thing, animal, or place in specific. Jadi untuk mendeskripsikan orang tertentu, benda tertentu, hewan tertentu, atau tempat tertentu secara spesifik. What about the structure? Bagaimana dengan strukturnya? Oke, di dalam descriptive text kita punya dua struktur. Struktur yang pertama yaitu identification. Contains the introduction of a person, place, animal, or object that will be described. Jadi berisi tentang pengenalan orang, tempat, hewan, atau objek yang akan dideskripsikan. Ya, identification berisi tentang pengenalan. Dan yang kedua adalah description. Contains a description of something, such as animal, things, place, or a person, by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer described. Yaitu berisi tentang deskripsi dari sesuatu seperti hewan, benda, tempat, atau orang dengan cara mendeskripsikan fitur-fiturnya, forms atau bentuknya, warna, atau yang lainnya yang sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Ya, yang kedua adalah deskripsi. Deskripsinya secara lengkap. Right, language features, yaitu kebahasaan. Fitur kebahasaan yang dimiliki oleh descriptive text. Yang pertama yaitu participant atau objek. Partisipan atau objeknya di sini adalah certain, tentu ya, jelas. It's not common and unique. Tidak umum dan unique, only one, hanya satu. For example, contohnya di sini ada Bandengan Beach, yaitu pantai Bandengan. My house, rumah saya, itu sudah tentu ya. My house, rumah saya. Borobudur Temple, jelas banget mana yang ditunjuk. Dan Uncle Jim, yaitu Paman Jim, itu jelas banget ya. Jadi sudah spesifik objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, the use of the adjective or an adjective to clarify the noun. For example, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara, etc. Jadi penggunaan kata adjektif dalam mendeskripsikan bendanya
Yaitu contohnya di sini saya beri tanda warna merah, beautiful, cantik, handsome, ganteng, famous, terkenal, dan banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya yaitu menggunakan action verb, yaitu kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Contohnya ada run, sleep, walk, cut, etc. Banyak sekali lagi yang lainnya kata kerja, kalian bisa menggunakannya untuk melengkapi kebiasaan atau tingkah laku dari objek yang ingin kalian deskripsikan. Dan the use of simple present tense, yaitu penggunaan simple present tense. Saya yakin materi ini sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Jadi kalau ingin mempelajari kembali tentang materi ini, kalian bisa cari videonya di koleksi channel Jasu, oke? Jadi penggunaan simple present tense ini because it tells the fact of the object described, yaitu menceritakan kepada kalian fakta-fakta tentang objek yang dideskripsikan. Ya, salah satu penggunaan dari simple present tense yaitu menceritakan tentang fakta dan habits, kebiasaan. Oke, ini adalah contoh dari descriptive text. Judulnya yaitu My Best Friend Ernesto. Dari judulnya sendiri sudah spesifik ya siapa yang akan dideskripsikan, yaitu bernama Ernesto. Kita akan mulai dengan identifications, ya, identifikasi terlebih dahulu. Di paragraf pertama, My best friend is Ernesto and he is my classmate. Ini adalah ide pokok dari paragraf pertama. Jadi di sini ada pengenalan objeknya. My best friend is Ernesto and he is my classmate. Statusnya adalah dia teman sekelas saya. We go to school together. Ernesto comes from an educated family. His father is a school principal and his mother is also a teacher. Kita pergi ke sekolah bersama. Ernesto berasal dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya adalah seorang kepala sekolah dan ibunya juga seorang guru. Kemudian yang kedua kita menuju ke description-nya. He is punctual, well educated, and has good manners. He is really hard working. He always does his homework. He is also well dressed and well behaved. All teachers have high opinion of him. Dia sangat tepat waktu, berpendidikan dengan baik, dan memiliki sifat yang bagus. He is really hard working. Dia sangat pekerja keras. Dia selalu mengerjakan PR-nya. Dia juga berpenampilan rapi dan berkelakuan baik. Semua guru selalu memuja-muja dia. Ernesto has a well-built body. He is gentle but fearless. He takes part in all sports, scout, trekking, and mountaineering activities. He has a good heart. He is truthful, honest, and obedient. Ernesto memiliki bentuk tubuh yang bagus. Dia lembut tetapi tidak penakut. Dia selalu berpartisipasi dalam semua olahraga, pramuka, kegiatan trekking, dan kegiatan mendaki gunung. Dia memiliki jantung yang sehat, yang bagus. Dia bisa dipercaya, jujur, dan penurut. He also plays the guitar, and he makes his parents very proud of him. He secures good marks and is usually top of his class in examinations. He inspires me to work harder. He keeps me away from bad company. I'm happy to have such a friend. Dia juga bermain gitar dan dia membuat orang tuanya bangga terhadapnya. Dia selalu mendapatkan nilai yang bagus dan selalu berada di atas di kelas dalam ujian. Dia menginspirasiku untuk bekerja lebih keras. Dia menjauhkanku dari pertemanan yang buruk. Saya bahagia memiliki teman seperti dia. Ini adalah salah satu contoh dari teks deskriptif. Di sini, kalimat-kalimat yang bercetak tebal itu adalah main idea, ide pokok dari setiap paragraf. Kemudian, kita cari di sini ada kata sifat. Terdapat banyak sekali kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan Ernesto ini. Contohnya kita menuju ke paragraf yang kedua. Punctual itu adalah kata sifat,
well educated itu juga kata sifat, dan good itu juga kata sifat. Di sini juga menggunakan kata kerja. Di paragraf keempat ada kata plays, bermain, kemudian makes, membuat, dan secures, mengamankan. Kemudian dalam descriptive text biasanya diikuti oleh pendapat pribadi dari penulis. Di sini di kalimat terakhir yang bercetak warna biru itu adalah pendapat dari penulisnya sendiri, yaitu I am happy to have such a friend. Saya sangat senang memiliki teman seperti dia. Itu adalah pendapat pribadi dari penulis. Sehingga ketika kalian nanti menulis descriptive text, kalian bisa mengikut sertakan pendapat kalian dalam mendeskripsikan benda, orang, atau tempat tertentu. Baik, itu saja materi tentang descriptive text. Saya harap video ini bermanfaat untuk kalian. I'll see you again in the next video. Bye bye.